Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi tentunya dalam program Mabicara, Makassar Bicara bersama saya Sukmawati Soekardi. Di sini menarik sekali, kita akan membahas satu tema yang sepertinya kita memang perlu mendapatkan edukasinya karena ini masih jarang-jarang begitu. Pemirsa Fajar TV, kita mendengarkan dan mengetahui tentang informasi ini. Kalau bisa saya tebak gambar, apakah Anda pernah mendengar istilah indikasi geografis? Ini kalau bicara tentang indikasi geografis, saya butuh tentang seseorang yang akan menjelaskan hal tersebut. Dan sebelumnya, saya sampaikan dulu di sore hari ini tentunya dalam program Mabicara, ini kita sudah kehadiran narasumber, yaitu bersama saya di samping saya, seorang wanita cantik. Ini sudah bersama saya Ibu Marini Olivia Pandean. Apa kabar Mbak Marini? Baik Ibu. Baik ya, saya panggil Mbak aja karena saya nggak merasa pede ketika memanggil beliau Ibu, ya karena masih sangat young banget, masih muda. Baiklah, kalau begitu saya Mbak Marini ini kalau kita bilang tentang indikasi produk geografis ya, disebutkan memang ini merupakan salah satu penyuluhan hukum pada kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan untuk membahas tentang program yang akan dilakukan oleh Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan, dan tentunya ini dalam rangka menyambut Tahun Indikasi Geografis 2024. Ternyata ada ya tahunnya Mbak? Ya, ada. Waduh, ini dia ini, karena itulah saya harus bertanya lebih banyak lagi bagaimana sebenarnya yang dimaksud dengan, atau apa sebenarnya yang dimaksud dengan indikasi geografis ini. Semoga ini menjadi langkah awal lah untuk kita mengetahui dan memahami tentang indikasi geografis khususnya dalam peringatan di tahun 2024 ini. Silahkan Mbak. Baik, saya akan menjelaskan tentang apa itu indikasi geografis. Jadi indikasi geografis merupakan tanda yang menunjukkan asal atau wilayah suatu produk yang karena letak geografisnya, baik itu karena faktor alam maupun faktor manusia, sehingga menghasilkan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang atau produk yang dihasilkannya. Tanda tersebut yang digunakan pada indikasi geografis dapat berupa etiket atau label yang dilekatkan pada produk yang dihasilkan. Nah, tanda tersebut dapat berupa nama tempat, wilayah, atau daerah, dapat juga berupa gambar, kata atau huruf, maupun unsur-unsur dari maupun kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Oke, berarti ini banyak hal-hal yang perlu diperhatikan atau menjadi indikator lah Mbak ya, terkait dengan indikasi geografis ini. Nah, kalau begitu indikasi geografis ini merupakan hal yang baru yang memang ya itu tadi perlu kita ketahui bersama, dan yang mau kita ketahui juga produk-produk apa saja yang dapat didaftarkan sebagai indikasi produksi. Jadi siapa tahu pemirsa Fajar TV saat ini, mau Kak deh, langsung nih mau tahu produk apa saja sebenarnya. Silahkan Mbak. Produk yang dapat didaftarkan untuk indikasi geografis sangat beragam, mulai dari sumber daya alam, barang kerajinan tangan, ataupun hasil industri. Ya, dan kalau bicara tentang ini kan bicara kerajinan tangan, hasil industri, berarti semua masyarakat ini potensial berarti Mbak ya, ketika mereka punya barang tersebut, produksi tersebut. Dan lebih menarik lagi karena di Sulawesi Selatan ini kan sudah memiliki produk yang telah didaftarkan sebagai indikasi geografis, dan memang apakah jumlahnya memang sebanyak itu atau sebenarnya memang masih butuh dikembangkan, dan memang apakah sudah ada yang terdaftar begitu Mbak? Saat ini di Sulawesi Selatan telah mendaftarkan 6 produk untuk indikasi geografis, di antaranya kopi Arabica Toraja, kopi Kalosi Enrekang, Lada Luwuk Timur, kopi Arabica Bantaeng, beras pulut mandoti dari Enrekang, serta Jor Pamelo Pangkep. Wah, ini jadi kayak lebih ke produk locally banget gitu. Betul. Mbak ya. Jadi kalau misalnya sekarang ini udah disebutkan di beberapa daerah tadi yang ternyata sangat lokal sekali, kayak Toraja, Arabica Toraja. Nah, ini berarti juga potensial untuk produk-produk daerah lain untuk mendaftarkannya. Betul. Kalau begitu sebenarnya supaya memancing dari pemirsa juga, atau mungkin yang saat ini punya produk tapi belum didaftarkan, manfaatnya sebenarnya kalau didaftarkan itu apa sih Mbak Marini? Ada beberapa manfaat dari pendaftaran indikasi geografis. Yang pertama itu memperjelas identifikasi produk,
menerapkan standar untuk proses dan produksi untuk pemangku kepentingan indikasi geografis. Yang berikutnya untuk menghindari persaingan curang dan juga untuk memberikan perlindungan konsumen terhadap penyalahgunaan barang indikasi geografis. Yang berikutnya untuk meningkatkan atau memastikan bahwa kualitas dari produk indikasi geografis tersebut asli untuk memberikan kepercayaan kepada konsumen, kepada masyarakat. Yang berikutnya untuk membina produsen lokal, untuk memperkuat, untuk mendukung koordinasi dan memperkuat organisasi sesama pemegang hak dalam menciptakan, mengolah, dan juga untuk memperkuat citra nama produk serta reputasi dari produk itu sendiri. Nah, yang berikutnya untuk meningkatkan hasil produksi, karena barang dari indikasi geografis itu dijelaskan dengan rinci tentang produk yang berkarakter khas dan unik. Dan yang terakhir, kawasan atau daerah indikasi geografis juga ikut terangkat. Indikasi geografis dapat melestarikan kekayaan alam, dapat menjaga pengetahuan tradisional serta sumber daya hayati yang berdampak pada pengembangan agrowisata. Nah, kalau begitu ini bisakah dikatakan bahwa sebenarnya ada kayak semacam pendampingan juga bagi pihak yang sudah mendaftarkan produknya ke dalam indikasi produksi ini, indikasi geografis ini maksud saya. Nah, kira-kira kalau kita bicara tentang pendampingan, bisa nggak Mbak lebih didetailkan lagi supaya nanti lebih semangat lagi nih, kayak kita dapat pendampingan menjaga kita punya produk, apalagi produknya ini pure murni dari daerah kita gitu. Nah, seperti apa sih sebenarnya pengkawalannya atau pembinaannya gitu Mbak? Pembinaan atau pengelolaan dari indikasi geografis ini merupakan dapat dilakukan oleh MPIG, Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis. Dapat juga dilakukan oleh pemerintah daerah untuk lebih mengenalkan daerah tersebut ke luar. Misalnya kayak Toraja, untuk lebih mengenalkan Toraja ke lebih baik ke dalam maupun ke luar negeri. Oke, berarti juga kayak ada nuansa-nuansa promonya gitu Mbak. Betul. Jadi sangat bagus sekali. Jadi misalnya kayak produk kita yang hanya dikenal di Sulawesi Selatan, nah akhirnya bisa menjadi global gitu. Kalau istilahnya act locally, think locally, act globally. Jadi dia idenya dari daerah, tapi ternyata bisa mendapatkan promo dengan pendampingan tadi secara global, secara internasional. Nah, kalau begitu pasti nih, insya Allah nih banyak yang tertarik Mbak untuk terlibat, untuk menjadi bagian. Kalau begitu siapa saja sebenarnya yang boleh ikutan nih masuk ke dalam atau mendaftarkan diri sebagai ke dalam indikasi geografis ini? Pihak yang dapat mendaftarkan indikasi geografis ada dua. Yang pertama, lembaga yang mewakili kawasan geografis tertentu yang mengusahakan sumber daya alam, barang kerajinan tangan, dan hasil industri. Yang kedua, pemerintah provinsi ataupun pemerintah kabupaten kota. Sehingga dapat dikatakan bahwa indikasi geografis bukan merupakan pemilikan orang perorangan, tetapi indikasi geografis merupakan kepemilikan secara komunal ataupun kelompok. Nah, ini berarti ada keterlibatan dari tadi memang ada disinggung kayak keterlibatan pemerintah daerah gitu. Berarti memang di sana juga punya peran. Mungkin bisa digambarkan sedikit aja Mbak terkait dengan peran pemerintah daerah dalam indikasi geografis untuk masyarakat sendiri sebenarnya itu seperti apa? Peran pemerintah daerah dalam untuk memajukan indikasi geografis dapat berupa mendirikan MPIG, Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis, dapat mendukung dalam pendirian tersebut, dan juga dapat untuk mengalokasikan dana atau anggaran. Karena beberapa jenis indikasi geografis itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit, misalnya untuk beras atau kopi. Tujuan juga untuk pemerintah daerah dapat menggandeng para ahli atau akademisi dalam menyusun dokumen deskripsi yang sebagai salah satu persyaratan untuk pendaftaran. Wah, luar biasa sekali. Ini saya dengar persyaratan, saya jadi ingat kalau kita mau daftar berarti ada persyaratannya ya Mbak ya. Mungkin bisa didetailkan dong Mbak terkait dengan syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi untuk masuk ke dalam indikasi geografis ini. Ada beberapa persyaratan yang perlu untuk
dilengkapi pada saat pendaftaran indikasi geografis. Yang pertama, dokumen deskripsi indikasi geografis, logo, peta resmi wilayah indikasi geografis, rekomendasi atau dukungan dari kepala daerah, surat keputusan kepala daerah dalam pembentukan atau pendirian MPG ataupun akta pendirian MPG, dan yang terakhir membayar biaya permohonan indikasi geografis sebesar 450.000 dan pemeriksaan substantif sebesar Rp1.000.000. Nah, ini sangat administrasi sekali gitu Mbak ya. Pasti juga ada tujuannya ketika ada upaya atau langkah-langkah administratif. Nah, cuman ini kalau kita khawatirnya ada kayak susah atau merasa gimana ya caranya supaya bisa lebih memudahkan, walaupun sebenarnya nggak susah-susah banget, bisa kalau kita mau step by stepnya normal saja jalannya. Cuman mungkin kadang-kadang orang berpikir mau kayak yang instan, apalagi zaman instan sekarang tuh Mbak. Nah, berarti kita memang juga mungkin butuh, atau pemirsa kita yang sudah tertarik ini untuk melakukan pendaftaran indikasi geografis ini, untuk mengetahui apa strateginya Mbak, supaya kita nih bisa lebih mudah lah, lebih cepat untuk mendaftarkan dan memenuhi syarat-syarat untuk indikasi geografis tadi. Telah saya sebutkan, saya katakan juga, indikasi geografis memang sebaiknya memang bekerja sama dengan pemerintah daerah, terutama juga dalam pembentukan MPG, Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis, karena akan menjelaskan atau mensosialisasikan tentang apa sih itu indikasi geografis, apa saja manfaatnya, dan kalau kita tidak mendaftar kira-kira apa kerugiannya. Nah, itu dia. Juga senantiasa untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait anggaran dan pendanaan itu sendiri, karena setelah saya sampaikan juga bahwa biaya untuk penelitian itu tidak sedikit, baik itu misalnya untuk kayak beras atau kopi gitu, dan juga untuk menggandeng para akademisi maupun para ahli dalam menyusun dokumen deskripsi indikasi geografis. Nah, berarti kondisinya atau tahapan ini ada step by step yang kayak pemeriksaan gitu juga, penelitiannya sampai harus ada akademisi sebegitu urgentnya gitu Mbak ya, terkait dengan apakah ini memenuhi syarat atau tidak, ataukah memang ini layak untuk diproses dan seterusnya. Nah, kalau begitu mungkin bisa dijelaskan Mbak. Jadi setelah nanti masyarakat mendapatkan proses itu, sudah menyelesaikan semua syarat-syaratnya, administrasinya, dan kemudian apa yang mereka sudah penuhi ini, tentunya apa dong saya dapatkan langsung pada saat itu. Nah, kira-kira apa yang mereka bisa rasakan ketika sudah terdaftar gitu Mbak? Atau manfaat yang langsung bisa mereka dapatkanlah di titik itu ketika sudah terdaftar. Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Manfaatnya para masyarakat dapat mendistribusikan produk indikasi geografisnya itu dengan lebih luas. Jadi misalnya kopi Arabica Toraja selama ini misalnya hanya didistribusikan di Provinsi Sulawesi Selatan saja, atau kita yang di Sulawesi Selatan saja yang mengenal tentang kopi Arabica Toraja. Nah, dengan indikasi geografis ini, kopi Arabica Toraja dapat lebih dikenal bukan saja di Sulawesi Selatan, tetapi juga mungkin di Jawa, di Sumatera, atau bahkan di luar negeri juga mengenal bahwa ada kopi Arabica Toraja dari Provinsi Sulawesi Selatan. Dan itu apakah berkorelasi positif nanti dengan penjualannya Mbak? Selama ini ada pengalaman begitu nggak Mbak? Ya, pastinya, karena begitu terkenal, begitu viral, maka kan masyarakat akan mau berusaha mencoba, coba nih kalau kopi Arabica Toraja bagaimana rasanya, kenapa sampai masuk dalam indikasi geografis, berarti ada uniknya, ada ciri khasnya kan. Nah, ini yang akan meningkatkan penjualan untuk para petani, para pengepul, ataupun sampai para produsennya juga, itu dapat meningkatkan untuk penghasilannya. Nah, ini kayak saya langsung kayak penasaran,
sukses story yang Ya. mungkin pernah gitu Mbak, ada nggak Mbak yang sedikit dikit aja gitu sukses story atau mungkin sedikit inspirasi-inspirasi bahwa ya loh kalau kita ternyata benar-benar menjalani proses ini dikasih geografis ini bisa mendapatkan ini, tapi nanti kita bahas ya Mbak ya, kita ini ya nanti mungkin saking banyaknya nanti dipilih aja Mbak yang mana bisa sukses story yang bisa ceritakan, tapi yang pasti ini menjadi pertanyaan kita juga karena kan pasti Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual ini perlu menyusun strategi untuk memajukan indikasi geografis ini, karena bagaimanapun juga masyarakat kan ini kayak tinggal daftar, nanti kemajuannya itu sendiri nanti diserahkanlah kepada Mbak dan kawan-kawan. Itu strategi apa sih yang dibangun saat ini dan mungkin rencana kedepannya untuk kemajuan dari indikasi geografis tersebut? Untuk lebih memajukan indikasi geografis di Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Bapak Yasona Halauli telah mencanangkan tahun 2024 sebagai tahun tematik indikasi geografis. Nah, ini merupakan upaya dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam upaya untuk mempromosikan produk-produk unggulan daerah. Nah, ini juga untuk melindungi untuk melindungi konsumen dari penyalahgunaan dan juga pemalsuan produk, dan tentunya untuk memberikan penghargaan atas kreativitas masyarakat dalam mengolah dan mengembangkan ciri khas yang ada di daerahnya atau ada di wilayahnya sehingga layak untuk dihargai dan dipromosikan. Nah, berarti benar-benar strateginya sudah dirancang sedemikian rupa gitu Mbak ya, untuk menjaga. Nah, tadi yang saya langsung kayak ngeh gitu, oh ternyata ini jangan sampai juga dilakukan atau ada upaya pemalsuan produk. Nah, bagaimana mengkawal itu Mbak, atau ada lebih detail lagi teknisnya mungkin supaya bahwa memang nanti dari pengkawalan atau pengembangan yang dilakukan oleh Kemkumham ini untuk mengkawal supaya tidak ada pemalsuan produk, strateginya bagaimana Mbak? Teknisnya mungkin bisa dijelaskan dikit aja. Nah, untuk mengawal produk indikasi geografis dari pemalsuan ataupun penyalahgunaan, disinilah peran MPIG, Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis. Jadi MPIG ini merupakan wadah dari para pemangku kepentingan indikasi geografis untuk juga selain untuk menjaga atau menghindari dari pemalsuan dan penyalahgunaan, juga untuk tetap menjaga reputasi, kualitas, dan karakteristik dari produk indikasi geografis itu tetap terjaga. Jadi otomatis nanti karena dijaga ini keaslian produknya, sehingga agak susah orang untuk memalsukan. Betul. Gitu. Bukan agak susah, memang susah. Gitu ya. Karena bukan apa-apa, ini ada pengkawalnya gitu. Nah Mbak, ini berarti kan kalau bicara tentang bagaimana strategi yang sudah dilakukan untuk pengembangan dari Kemkumham ini, wah luar biasa sekali sih Mbak, thank you banget loh. Nah ini untuk melindungi potensi indikasi geografis di Indonesia tentunya sudah dilakukan tadi step-stepnya. Lalu bagaimana selanjutnya, karena ini tentang Kemkumham, berarti kita mau bicara tentang kantor wilayah. Kantor wilayah dari dalam mensukseskan tahun indikasi geografis ini, karena kan masing-masing ini secara nasional, kemudian wilayah-wilayah ini pasti punya perannya masing-masing. Kalau wilayah sendiri seperti apa Mbak? Nah, kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan sesuai dengan petunjuk Bapak Kakanwil telah menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk menyukseskan tahun indikasi geografis ini. Sebagai langkah awal, beliau telah menginstruksikan untuk memasang spanduk-spanduk besar di sudut-sudut strategis di kota. Nah, isinya itu untuk menyerukan agar seluruh pihak ikut serta dalam menggali potensi kekayaan intelektual di wilayahnya. Nah, spanduk ini selain ada di Kota Makassar, juga ada di seluruh kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Wah, berarti ada kayak semacam sosialisasi promo yang masif begitu Mbak ya. Saya mau tahu nih agenda terkait dengan hari ini di peringatan ini di tahun 2024 seperti apa lagi lebih detailnya. Kita akan lanjut nanti Mbak Marini. Jangan kemana-mana pemirsa Maba Bicara. Kita lanjut setelah pesan-pesan berikut ini.
Balik lagi bersama saya Sukmawati Soekardi, tentunya masih dengan narasumber saya yang luar biasa sekali, sudah menjelaskan kita tadi banyak sekali tentang indikasi geografis yang tentunya menjadi perhatian juga di tahun 2024 ini. Beliau tentunya merupakan penyuluh hukum pada kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan. Karena kita bicara dengan Ibu Marini yang saya bilang pakarnya lah ya, ahlinya gitu. Nah, ini pasti ada tahapan-tahapan, Mbak, ketika seseorang sudah mendaftarkan diri gitu ya, atau berniat untuk mendapatkan indikasi geografis ini, itu tahapannya mulai dari pendaftaran. Bisa diceritakan lebih detail lagi, tadi sudah disinggung, tapi saya mau lebih detail lagi dijelaskannya tentang tahapan-tahapan, 3 tahapan ternyata, ada 3 tahapan yang akan dilalui nantinya. Boleh didetailkan lagi, Mbak, seperti apa? Baik, sebenarnya bukan 3 tahapan, Mbak, Ibu, tapi ini merupakan tiga kesatuan dari indikasi geografis ini. Nah, yang pertama itu terkait tentang pendaftaran. Dari pendaftaran ini ada terbagi dari untuk pendaftaran dan pemeriksaan secara substantif. Nah, jadi yang kita daftarkan ini diperiksa dulu apakah benar-benar produk unggulan, apakah mempunyai ciri khas yang khusus. Jadi karena produk indikasi geografis harus unik, tidak didapatkan di tempat lain. Jadi kopi Arabica Toraja itu akan berbeda dengan kopi Gayo Aceh ataupun bahkan dengan tetangganya kopi Kalosi dari Nrekang pun berbeda. Jadi itu masuk di dalam taraf atau tahap pemeriksaan. Nah, tahap pemeriksaan ini memang harus dijalankan dengan atau diproses dengan ketat. Harus dipastikan bahwa produk atau barang yang didaftarkan untuk indikasi geografis benar-benar barang premium, benar-benar mempunyai ciri khas yang baik, ciri khas yang khusus. Nah, setelah mendapatkan indikasi geografis atau mendapatkan label indikasi geografis, kita masuklah kepada tahap untuk perlindungannya atau pemanfaatannya. Nah, bagaimana produk indikasi geografis ini dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Jadi misalnya dengan produk indikasi geografis ini harganya bisa meningkat. Jadi otomatis atau berdampak pada sejahteranya masyarakat gitu. Atau bagaimana produk indikasi geografis ini dapat lebih mengenalkan wilayahnya tersebut ke luar daerah gitu. Nah, yang ketiga bagaimana untuk perlindungannya. Jadi untuk melindungi produk-produk indikasi geografis dari pemalsuan dan penyalahgunaan. Wah, ini berarti 3 kesatuan ini yang akan dijalani. Nah, tadi menarik terkait dengan keunikan kekhasan sendiri. Bagaimana ketika produk ini unik, khas dari daerah salah satu misalnya kabupaten di Sulawesi Selatan, tapi ternyata kualitas ini masih perlu ditingkatkan. Apakah ada standar kualitas yang harus dimiliki untuk produk yang didaftarkan di indikasi geografis ini? Ya, mengingat kan pastinya kalau ingin go internasional bukan soal kekhasannya, tapi memang dia layak. Atau seperti apa mungkin yang selama ini telah dilakukan oleh di Kemkumham sendiri? Baik, untuk yang taraf pemeriksaan terkait kualitas, kita bekerja sama atau berkoordinasi dengan berbagai pihak. Jadi misalnya untuk kopi kita berkoordinasi dengan Kementerian Perkebunan untuk melihat bagaimana sih kualitas dari kopi yang akan didaftarkan ini. Apakah memenuhi standar? Nah, ketika memenuhi standar, apakah mempunyai ciri khas? Nah, ketika sudah memenuhi standar, ada ciri khasnya, dan kemudian bagaimana memproduksi barang indikasi geografis ini agar bisa lebih banyak untuk memenuhi permintaan dari pasar gitu. Wah, jadi memang sudah disiapkan tahapannya. Jadi salah satunya tadi bekerja sama dengan pihak yang memang menguasai produk tersebut. Dan tadi lagi yang saya penasaran juga, Mbak, ini mungkin menjadi penasaran bagi pemirsa kita, pemirsa Fajar TV yang saat ini udah mulai
gentar untuk atau mulai ada keinginan untuk mendaftarkan terkait dengan pemanfaatannya. Jadi kan pemanfaatan ternyata dirasakan secara ekonomi oleh masyarakat. Kalau bicara tentang pemanfaatan ekonominya, indikasi yang bisa ditetapkan atau sudah ditetapkan oleh kantor wilayah Kemkumham ini itu apa saja Mbak? Misalnya produk ini terjual, misalnya omset dan sebagainya, adakah semacam seperti itu supaya ini juga menjadi daya tarik juga nih Mbak untuk pemirsa kita yang mungkin ada wanti-wanti untuk mendaftarkan diri? Pasti, kalau sudah produk yang sudah didaftarkan atau sudah tercatat dalam indikasi geografis, tentu akan meningkat, baik itu produksinya ataupun harga jualnya. Jadi kan otomatis pasti kembali ke masyarakatnya. Nah, dengan pendaftaran indikasi geografis ini dapat juga lebih disosialisasi atau dapat juga untuk mengenalkan produk tadi itu ke luar negeri bahkan gitu. Kayak kopi, kalau yang paling terkenal memang di Indonesia itu kopi Gayo Aceh gitu. Nah, ini kopi Gayo Aceh ini sudah terkenal sampai di luar negeri gitu. Jadi kita berharap juga bukan cuma dari Aceh tetapi dari Sulawesi Selatan juga memiliki produk indikasi geografis yang bisa go internasional. Waduh. Kalau produk indikasi geografisnya itu sudah diyakini punya kualitas dan ini pasti juga bermanfaat secara ekonomis, tinggal bagaimana tadi disebutkan penjagaannya, pengawasannya yang dilakukan oleh pihak Kemkumham, khususnya dalam hal ini Kanwil Sulawesi Selatan. Apakah sejauh ini pernah nggak menemukan situasi yang kayaknya ini mengganggu keamanan atau mengganggu kondisi si produk ini ada yang memalsukan dan sebagainya? Pernah nggak Pak mendapatkan itu dan apa yang dilakukan ketika itu ditemukan kasus seperti itu? Untuk saat ini di Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan belum menemukan penyalahgunaan ataupun pemalsuan dari barang indikasi atau produk indikasi geografis. Namun memang dari di Indonesia, karena ini indikasi geografis sudah cukup lama, di Indonesia kopi Gayo Aceh pernah dijadikan merek kopi di luar negeri, kalau tidak salah di Belanda, sebagai kopi mereknya itu Gayo Aceh gitu. Nah, itu kan salah satu penyalahgunaan produk indikasi geografis. Itu pernah kejadian Mbak ya, dan apa yang dilakukan pada saat itu ketika ada yang diduga terjadi penyalahgunaan seperti itu, apa yang dilakukan? Dari pemerintah akan pertama kan harus pasti menyampaikan dulu bahwa kopi Gayo Aceh ini sudah tidak dapat digunakan sebagai merek mereka karena sudah terdaftar sebagai indikasi geografis. Dan juga kan kalau kita secara logikanya berpikir kan di Belanda tidak ada kebun kopi kan. Jadi dari pemerintah kita akan menyampaikan dulu gitu. Jadi mereka pasti akhirnya mencabut merek tersebut untuk dikembalikan ke Indonesia. Iya, berarti ada penanganan semacam persuasif dulu gitu Mbak ya. Tapi kalau misalnya penanganan persuasifnya ini tidak membuahkan hasil, itu kira-kira akan ada tindakan yang lebih lanjut tidak? Mengingat memang ketika dipalsukan kan yang dirugikan juga adalah si pemilik produk yang asli, karena otomatis bisa jadi orang pengen beli yang asli malah beli yang tidak aslinya. Itu ada tahapan lebih tegas lagi ketika persuasif tidak membuahkan hasil. Para pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti rugi ke pihak yang dianggap melakukan pelanggaran. Nah, ataupun juga kalau memang hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan, nah pihak yang merasa dirugikan dapat melapor ke kepolisian atau ke PPNS di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Oke. Jadi ternyata memang ada jalur masuknya. Betul. Untuk kita mengadukan keluhan kita. Boleh diulang lagi Mbak tadi ketika kita merasa dirugikan, jadi masuk kemana tadi? Adakah misalnya call center atau apa gitu Mbak yang bisa kita mengadukan?
Kalau untuk mengadukan, kalau memang ada pengaduan terkait produk indikasi geografis, dapat langsung datang ke atau mengunjungi kantor kami di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan di Jalan Sultan Alauddin nomor 102 Makassar. Wah, jadi tinggal tahu alamatnya tadi ya, baru nanti langsung datang lagi di sana, datang saja di sana untuk mengadukan ketika ada merasa dirugikan padahal sudah masuk ke dalam produknya atau terdaftar indikasi geografis. Mbak, ini kalau bicara tentang pemanfaatannya gitu ya, ini kan masyarakat harusnya udah tahu lah, tadi udah banyak sosialisasi dari Mbak Marini tentang manfaat yang akan dirasakan ketika masukkan produknya dalam indikasi geografis ini. Cuman permasalahannya sekarang, bagaimana kalau tahapan itu atau ada keraguan untuk mendaftarkan diri, misalnya takutnya tidak memenuhi syarat, takutnya tadi kan ada beberapa syaratnya, atau misalnya belum memiliki sejumlah dana misalnya untuk mendaftarkan diri. Kira-kira ada nggak Mbak jalan lain atau jalan tahapan yang membantu begitu untuk meringankan para pelaku usaha ini? Apabila merasa ada masyarakat yang merasa mungkin dalam persyaratan kurang dapat dipenuhi, dapat berkonsultasi ke kami di kantor wilayah. Nah, untuk terkait pendanaan memang sebaiknya berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat, karena biasanya mereka akan mengalokasikan dana atau dalam anggarannya untuk indikasi geografis tersebut. Berarti bisa dikatakan masyarakat juga akan mendapatkan pengkawalan sebenarnya. Betul. Karena ini kan kerjasama dengan pemerintah daerah, Mbak. Mungkin bisa dijelaskan sedikit, Mbak, tentang kalau mau ke pemerintah daerah, misalnya kita orang Makassar, ada produk kita yang mau dikasih geografis, coto itu masuk nggak sih, Mbak? Coto makan. Kalau coto mungkin lebih itu tidak masuk ke indikasi geografis karena tidak ada ciri khas khususnya. Jadi kalau misalnya dia harusnya kayak kopi kan dia memang kopinya itu kalau ditanam di tempat lain tidak bisa sama begitu. Tidak bisa sama baik rasanya dengan yang benar-benar asli dari Toraja gitu. Kalau makanan belum ada saat ini yang masuk ke indikasi geografis. Nah, karena kalau kayak misalnya contoh kan bisa jadi bikin walaupun kita di luar negeri, Mbak, ya, asal ada kira. Oke, Mbak. Nah, ini balik lagi. Berarti kan ada peran pemerintah daerah juga di sana. Ketika bingung nih, misalnya tadi saya nggak to the point gitu ya, kalau misalnya dananya kurang untuk daftarkan diri. Nah, itu kira-kira dari si pemilik usaha atau si pemilik produknya ini, itu ke pemerintah daerahnya diarahkan kemana dulu, Mbak? Tahu nggak, dari sisi Kemkumham melihatnya sebaiknya kemana dulu? Sebaiknya memang konsultasi dulu terkait tentang persyaratannya dulu. Jadi kalau misalnya kira-kira atau supaya kita bisa melihat bahwa produk yang akan didaftarkan ini kira-kira memenuhi syarat nggak gitu. Jangan sampai misalnya sudah ke pemerintah daerah, sudah effortnya terlalu besar kan, nah ternyata produknya ini tidak bisa didaftarkan, misalnya seperti contoh tadi misalnya kan sudah ke pemerintah daerah di mana-mana misalnya ya, ternyata belum dapat didaftarkan. Jadi sebaiknya memang konsultasi dulu ke Kementerian Hukum dan HAM, ke kantor wilayah. Nah, kalau memang terkait untuk pendanaannya, nanti kita akan coba berkoordinasi juga dengan pemerintah setempat. Kita akan bantu. Itu dia, itu kayaknya penting. Mbak, berarti kalau mau konsultasi dulu supaya tadi disebutkan effortnya tidak terlalu besar dulu nih keluar, tapi ujung-ujungnya ternyata tidak masuk indikasi produksi produk indikasi geografis. Dia atau masyarakat yang ingin mendaftarkan diri itu kemana nih, Mbak? Maksudnya jalurnya boleh nggak? Lebih teknis lagi, masyarakat datang ke kantornya tadi sudah disebutkan alamatnya, kemudian ke siapa gitu, Mbak, menanyakannya, mengkonsultasikannya. Kemudian apakah perlu membawa produknya misalnya, atau tidak perlu dulu, nanti sambil bicara aja menjelaskannya? Baik, ke kantor wilayah kita untuk Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di
kantor wilayah itu di bawah Divisi Pelayanan Hukum dan HAM bidang kekayaan intelektual. Jadi ketika mengunjungi kami boleh langsung ke bidang kekayaan intelektual. Nanti ada petugas, ada operator yang akan mengarahkan. Kalau masyarakat ingin membawa sampel atau contoh produk yang akan didaftarkan indikasi geografis, boleh. Nanti kami bantu untuk kayak memberikan contoh tentang persyaratan-persyaratan apa saja yang harus dipenuhi. Wah, oke. Jadi jangan lagi khawatir, diterima aja Ki kalau syukur ya kalau ketemu Mbak Marini. Mengunjungi kami. Mengunjungi kantor wilayah Kemkumham Sulawesi Selatan. Nanti di sana diarahkan tadi di bidang kekayaan intelektual. Mbak, ini bicara tentang produk indikasi geografis ini, kembali lagi tadi di awal sekali saya sampaikan, kayak kita nggak terlalu familiar gitu Mbak. Ternyata ada memang yang bisa kita lakukan untuk mengamankan tanda kutip produk yang kita anggap ini kayak original banget, kualitasnya tinggi dan itu locally sekali, ternyata melalui pendaftaran ini. Nah, tapi itu tadi kembali lagi bahwa ternyata banyak orang yang tidak menyadarinya. Berdasarkan entahlah survei riset atau pengamatan dari pihak Kemkumham khususnya kantor wilayah Sulawesi Selatan, ini melihat masyarakatnya pemilik produk mungkin dengan sekian banyak produk atau hal-hal yang unik di Sulawesi Selatan, kesadaran atau pengetahuan masyarakat tentang produk indikasi geografis ini sebesar apa sih Mbak, atau mungkin masih kurang atau gimana Mbak gitu? Untuk masyarakat di Sulawesi Selatan terkait indikasi geografis memang masih kurang dikurang sosialisasikan gitu. Kami juga oleh karena itu kami juga mengajak para masyarakat untuk menggali potensi. Jadi mungkin saja banyak potensi di wilayah masing-masing, tapi karena kurang digali potensinya atau kita kurang melihat secara detail, ternyata ada produk-produk di sekitar kita atau hasil alam yang dapat didaftarkan untuk indikasi geografis. Jadi memang kita dari kantor wilayah selalu turun ke daerah untuk mensosialisasikan bahwa ada loh ini indikasi geografis, mari kita sama-sama melihat atau kita menggali potensi untuk pendaftaran indikasi geografis itu. Iya Mbak, apalagi kalau kita melihat kan ternyata kita perlu mencari inspirasi nih atau mencari detail-detail dari daerah kita, apa yang khas yang bisa menjadi produk khusus benar-benar hanya ada di Sulawesi Selatan misalnya. Karena kalau lihat era sekarang kan orang eranya kreativitas Mbak. Jadi biasanya kita produknya itu yang ada ide baru, tapi ternyata kadang-kadang ada produk lokal yang belum kita kembangkan dan ternyata itu bisa masuk ke dalam produk indikasi geografis. Mbak, tadi kan disebutkan ini ada kegiatannya kan ya terkait dengan tahun ini berkaitan dengan perancangan tahun tematik indikasi geografis tahun 2024. Tadi disebutkan ada sosialisasi yang banyak, termasuk pasang-pasang baliho kalau nggak salah tadi ya. Nah, itu adakah rangkaian acara dari peringatan ini ya terkait dengan pengembangan produk indikasi geografis di tahun 2024 ini? Kegiatan apa saja? Untuk kegiatan kita memang langsung turun ke lapangan. Jadi memang kita melakukan langsung pendampingan atau pensosialisasian di daerah gitu. Memang ini berkelanjutan. Selain indikasi geografis, ada juga kan beberapa kekayaan intelektual yang lain seperti merek, hak cipta dan paten dan lain-lain kan. Nah, jadi kita kalau misalnya untuk sekali turun ke daerah juga sekalian langsung mensosialisasikan terkait dengan indikasi geografis tersebut. Gitu. Nah ini dia sosialisasinya seperti apa biasanya, terus bagaimana respon masyarakat ketika mereka mendapatkan sosialisasi itu nanti saya akan lebih mendalami lagi. Tapi setelah ini Mbak Marini kita lanjut. Jadi yang kemana-mana pemirsa Mabicara tetap di sini di Makassar berbicara bersama saya dengan Mbak Marini, saya Sukmawati Soekardi setelah yang berikut ini.
Balik lagi tentunya dalam program Mbak Bicara, Makassar Berbicara bersama saya Sukmawati Soekardi dan narasumber saya Mbak Marini yang tentunya dari kantor wilayah Kemkumham Sulawesi Selatan. Dan tadi disebutkan bahwa memang tahun tematik indikasi geografis di tahun 2024 ini ada rangkaian kegiatan sosialisasi yang sudah dilakukan. Ini seperti apa sih sosialisasi yang selama ini sudah berjalan dan sedang berjalan, dan bagaimana respons siapa saja pesertanya, dia kita pengen tahu biar nanti bisa bersinergi dengan para peserta yang langsung mendengarkan sosialisasi tersebut. Untuk tahun tematik indikasi geografis ini pada bulan November tahun lalu telah dicanangkan secara resmi oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Bapak Yasona Halauli. Nah, beliau telah mencanangkan tahun 2024 ini sebagai tahun indikasi geografis. Nah, di wilayah kita telah telah melaksanakan kegiatan terkait indikasi geografis pada tanggal 20 sampai 21 Februari, yang dimana pesertanya itu dari pemerintah daerah, dari badan penelitian, juga ada MPIG, Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis, ada juga masyarakat umum. Jadi memang ada dari berbagai pesertanya itu dari berbagai latar belakang. Dan mereka mendapatkan sosialisasi semacam apa Mbak di kegiatan tersebut? Sosialisasinya itu dapat berupa apa saja manfaatnya, bagaimana cara pendaftarannya. Terus kalau sekali karena terhadir juga dari pemerintah daerah, jadi langsung pemerintah daerah juga bisa tahu kira-kira ini indikasi geografis ini manfaatnya apa juga bagi pemerintah daerah. Jadi ketika ada masyarakat yang akan mengajukan indikasi geografis, mereka juga bisa langsung menyambut dengan tangan terbuka. Itu dia pentingnya, karena dengan mereka dapat sosialisasi, mereka teredukasi. Ya, betul. Iya, ternyata ada manfaatnya untuk daerah, ada juga untuk warga daerah tersebut. Nah, Mbak, itu kan bulan Februari. Ini masih ada nggak Mbak tahapan yang dilakukan untuk mensosialisasikan tahun tematik indikasi geografis ini? Untuk tahun ini sudah kami akan lanjutkan setelah sekitar bulan April setelah Lebaran. Ya, jadi untuk selama Maret dan April ini kita akan fokus pada sosialisasi melalui media sosial seperti hari ini. Wah, ini dia kalau bicara tentang sosialisasi di media sosial. Boleh dong dikasih tahu sosial medianya apa, biar nanti pemirsa Fajar TV dan yang tertarik untuk mendaftarkan ini itu bisa stalking begitu Mbak di media sosialnya. Media sosial apa nih Mbak namanya? Untuk media sosial di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM, kita ada Kanwilkumham Sulsel yang merupakan akun official dari kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan. Nanti bisa dilihat tuh segala hal layanan-layanan kita. Jadi bukan cuma dari kekayaan intelektual, tapi juga banyak layanan ataupun yang info-info tentang kantor wilayah. Yang ada program-program yang mungkin bisa melibatkan masyarakat, bisa update di situ. Tapi ini di Instagram kan Mbak ya? Kalau sosial media di platform lainnya ada nggak Mbak? Saat ini yang ada di Facebook juga. Oh iya, ini biasa emak-emak ini Mbak. Ya. Facebook. Betul. Di Kanwilkumham Sulsel. Iya, sama berarti Mbak ya, Kanwilkumham Sulsel. Nanti pemirsa Fajar TV yang penasaran dengan program-program yang ada di Kanwilkumham ini bisa langsung lihat-lihat ya, cek-cek di sosial medianya. Tadi ada Instagram dan juga Facebook dengan nama yang sama. Nah, Mbak, ini berarti kalau tahapannya sudah serapi ini gitu ya, berarti ini kayaknya bakalan orang seneng, apalagi kalau tahu bahwa ada sukses story yang bisa menjadi inspirasi dia, bahwa ternyata dikawal produk kita ini nanti nggak dipalsukan yang merugikan kita. Boleh dong diceritakan, adakah yang bisa menjadi gambaran atau inspirasi tentang sukses story yang sudah daftar di produknya di indikasi geografis ini?
Sukses story kalau kita lihat dari Sulawesi Selatan, misalnya yang produk yang telah didaftarkan, misalnya lada Luwuk Timur. Selama ini kan kita tidak familiar, kita pikirnya yang paling terkenal memang dari Sulawesi Selatan itu hanya kopi Arabica Toraja saja. Nah, ternyata dari Luwuk Timur pun ada produk indikasi geografisnya, yaitu lada Luwuk Timur. Nah, jadi kita bisa mencoba atau membeli produknya tuh, dengan begitu kan nanti masyarakat di sana juga ikut menjadi lebih sejahtera. Ataupun kopi Arabica Bantaeng. Nah, kita tuh kalau kita masyarakat yang Sulawesi Selatan saja kadang tidak familiar, oh ternyata ada kopi juga dari Bantaeng kan. Dengan begitu, dengan indikasi geografisnya ini kita jadi lebih mengenal wilayah kita sendiri, bahwa ternyata ada juga produk-produk dari daerah kita itu yang merupakan khas dan unik gitu. Iya Mbak, saya saja selalu ke Luwuk Timur. Ya. Tidak mengetahui ternyata ada khasnya ladanya di sana. Ini kenapa bisa disebut khas? Di spill saja dikit Mbak. Kenapa disebut khas ladanya itu lebih pedis kah? Kenapa lebih besar kah bulir-bulirnya? Ya. Itu gimana Mbak? Disitulah peran pemeriksaan substantif ya. Lada Luwuk Timur itu memiliki ciri khas tertentu. Jadi ataupun bukan cuma lada Luwuk Timur maupun semua produk indikasi geografis. Jadi yang ketika ditanam di tempat lain itu rasanya tidak sama. Gitu. Jadi kalau misalnya kopi itu kepahitannya atau keasamannya tidak sama gitu kan. Nah, begitu juga dengan kayak seperti lada Luwuk Timur, kayak kopi juga, kopi Arabica Bantaeng. Jadi misalnya tuh kopi itu atau lada itu ditanamnya misalnya di Makassar. Tidak seperti rasanya jadi tidak sama. Iya, gitu. Jadi itulah kenapa harus disebutnya itu khas dan unik gitu. Ada ya tanaman sesensitif. Iya, karena biasanya berhubungan dengan tanahnya, berhubungan dengan cuaca juga, terus memang lingkungan sekitarnya itu berpengaruh. Dan gitu. Itulah yang akhirnya bisa masuk ke dalam kategori produk indikasi geografis. Wah, luar biasa sekali. Berarti kalau kita mau coba ini namanya lada Luwuk Timur, terpaksa kita harus beli aslinya mau tidak mau. Karena kalau tidak pasti beda nih rasanya. Iya, betul. Oke, Mbak, ini karena kan disebutkan tadi bahwa ini ternyata terkait dengan pencanangan tahun tematik indikasi geografis ini sudah dimulai di 2000 tahun lalu 2023 bulan November. Nah, sepanjang beberapa bulan ini ada nggak Mbak tantangan tersendiri yang dirasakan oleh teman-teman dari kantor wilayah Sulawesi Selatan Kemkumham ini tentang bagaimana sosialisasi atau mengedukasi terkait dengan indikasi produksi ini, indikasi geografis ini? Ya, untuk tantangan sendiri itu memang karena masyarakat kurang familiar tentang indikasi geografis ini. Mereka belum sadar atau belum mungkin merasakan kira-kira manfaatnya seperti apa. Nah, disitulah memang tugas kami untuk mengedukasi para masyarakat bahwa mari kita daftarkan indikasi produk daerah menjadi produk indikasi geografis karena banyak sekali manfaatnya. Dan tantangannya juga itu biasanya karena terkait pada pendanaan tersebut. Nah, kami juga sudah koordinasi dengan pemerintah daerah terkait dengan bantuan dari pemerintah daerah untuk pendanaan ataupun penganggarannya, ataupun juga terkait dengan dokumen deskripsi indikasi geografis. Nah, itu juga bisa dikoordinasikan atau dengan menggandeng tenaga ahli ataupun akademisi dalam membuat dokumen deskripsi tersebut. Jadi memang kalau memang masyarakat ada niat untuk mendaftarkan, kunjungi kami, nanti kami bantu. Siap. Jadi Mbak, kalau begitu sejauh ini overall masih bisalah dilalui tantangan-tantangan tersebut dan jadi mungkin evaluasi juga ke depannya. Nah, karena kita udah di segmen terakhir Mbak Marini, boleh dong disampaikan mungkin pesan-pesan untuk closing statement kita sebelum kita tutup perbincangan kita di sore hari ini. Baik, kami akan menyampaikan mari kita menggali kekayaan intelektual di Sulawesi Selatan
khususnya indikasi geografis untuk menjaga dan melestarikan sumber daya alam dan kreativitas masyarakat agar dapat dikembangkan dan dilindungi. Baik Mbak Marini, terima kasih banyak. Terima kasih juga Ibu. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi dalam suasana yang lebih membahagiakan lagi. Ya. Mungkin banyak yang daftar. Ya, baik. Untuk tahun ini pencanangan tematik tahun tematik dari indikasi geografis 2024. Semoga sukses acaranya Mbak. Akhir kata di sini kita tutup dulu. Nanti kita jumpa lagi mudah-mudahan ya di kesempatan lainnya tentunya dalam program Mabicara Makassar Bicara. Saya Sukmawati Soekardi mohon pamit. Kalau ada salah kata salah sikap mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.